Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin teman-teman kalau misalnya mengalami error di Windows teman-teman gitu ya, atau di PC teman-teman gitu, entah itu sistemnya, entah itu boot, atau mungkin file sistem teman-teman, itu pasti kalau misalnya teman-teman baca-baca di artikel gitu ya, bagaimana cara menyembuhkannya, pasti teman-teman akan disuruh untuk melakukan komen di command prompt seperti ini teman-teman. SFC scan now. Nah, seperti ini teman-teman. Tapi teman-teman paham nggak sih, sebenarnya teman-teman melakukan hal ini tuh untuk apa sih? Apa fungsi dari SFC Scan Now ini? Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat, tapi insya Allah akan padat seperti itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya SFC ini adalah System File Checker. Itu singkatannya ya dari SFC. Jadi kelihatan dari namanya gitu ya teman-teman. System File Checker. Jadi bisa dibilang adalah utility yang sebenarnya sudah ada di modern Windows gitu ya, di Windows modern kala ini gitu ya, yaitu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengecek dan juga memperbaiki file system dari teman-teman gitu, dari Windows teman-teman. File system tuh kayak gimana sih? Sebenarnya file system itu kalau misalnya teman-teman otak-atik gitu ya di hard disk C teman-teman di Windows misalnya, itu nggak akan kelihatan teman-teman. Tapi teman-teman akan bisa melihat. Di sini saya contohkan menggunakan Windows XP ya teman-teman. Sebenarnya sama aja untuk Windows 7, Windows 10, itu bakal sama aja. Nah, di sini saya akan membuka dulu hidden files-nya gitu ya teman-teman. Tapi tidak cukup untuk show hidden file saja teman-teman. Tapi teman-teman juga harus men-uncheck hide protected operating file system. Nah, ini kita yes saja, kita apply, lalu kita oke. Nah, disinilah teman-teman akan melihat beberapa file yang sebenarnya disembunyikan oleh sistem gitu ya, oleh Windows, karena file tersebut sebenarnya sangat rentan sekali bisa dibilang seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa melihat gitu ya. Oke, kita akan sekali lagi untuk kita hide saja ininya, apa namanya? Kita lihat gitu ya untuk ininya. Apa namanya? Untuk ininya path-nya gitu ya. Nah, di sini kita akan perlihatkan saja untuk path-nya seperti ini. Mungkin di sini teman-teman sudah tidak asing ya dengan file yang namanya DLL atau exe dan lain sebagainya. Tapi ketika teman-teman di sini menemukan file system gitu ya, yang contohnya bentar kita akan lihat ya. Contohnya adalah .sys. Teman-teman mungkin pernah melihat gitu ya .sys di sini mungkin ya. Nah, di sini saya masih belum menemukan ya. Mungkin kalau teman-teman menemukan gitu ya file yang namanya .sys, nah itu adalah file system dari teman-teman seperti itu teman-teman. Jadi file sys ini sebenarnya bisa dibilang driver juga iya, file system juga iya. Jadi maksudnya apa sebenarnya file .sys ini? File .sys ini bisa dibilang adalah penghantar ya teman-teman, penghantar hardware teman-teman kepada sistem operasi teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada file sys ini, mungkin fungsi-fungsi dari hardware tidak akan bisa dijalankan oleh sistem operasi seperti itu teman-teman. Makanya mungkin kalau teman-teman melihat gitu ya, kadang blue screen gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mengalami blue screen atau apa, pasti yang error itu adalah file .sys gitu ya. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, itulah sebenarnya teman-teman yang menjadi masalah gitu. Jadi di sini kita tidak menemukan ya. Mungkin kalau teman-teman menemukan file .sys gitu ya di sini misalnya. Nah, seperti ini contohnya, page file.sys. Ini bisa dibilang adalah system file gitu teman-teman. Nah, namanya juga .sys. Jadi ini adalah file yang bisa dibilang penghubung antara hardware teman-teman dengan sistem operasi teman-teman gitu. Jadi .sys ini memang ukurannya ada yang besar, ada yang kecil. Itu tergantung daripada fungsi dari file tersebut. Misalnya nih page file ini biasanya berhubungan dengan memori gitu ya. Bisa dengan RAM maupun dengan pegging file yang ada di hard disk teman-teman di hard disk C gitu teman-teman. Nanti akan kita bahas lagi lah kalau misalnya ada pembahasan mengenai ini gitu seperti itu. Jadi di sini biasanya file-file ini kalau misalnya ada yang korup, ada yang rusak, biasanya akan mempengaruhi kinerja daripada Windows teman-teman. Maka dari itulah sfc.scannow ini bisa menjadi solusi dan bisa menjadi alternatif gitu bagi teman-teman untuk bisa menyembuhkan atau mendeteksi gitu ya kemungkinan error dari file system ini gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kenapa sih kok harus scan now? Nah, gini teman-teman, sebenarnya SFC ini memiliki 5 komen kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ada scan now, ada scan once, ada scan boot, ada cancel sama enable. Nah, cuman yang kita sering gunakan adalah scan now. Karena kenapa? Karena kita ingin mendeteksi dan juga ingin memperbaiki atau mereplace gitu ya korup file dari sistem tersebut secara langsung saat itu juga gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menggunakan command scan once,
itu teman-teman hanya mengescan saja, tidak memperbaiki. Jadi hanya mendeteksi saja tapi tidak memperbaiki. Kalau scan boot hanya mengscan dan juga mereplace ketika teman-teman mereboot seperti itu. Kalau misalnya command cancel itu untuk membatalkan. Kalau misalnya teman-teman menggunakan scan boot atau enable, biasanya itu menggunakan Windows File Protection. Tapi biasanya Windows File Protection ini pasti sudah aktif secara default dari Windows seperti itu. Jadi di sini kita membutuhkan scan now karena kita ingin memperbaiki saat ini juga gitu ya teman-teman. Tidak harus di restart dan lain sebagainya, itu akan memakan waktu gitu. Jadi teman-teman bisa nge-scan sambil melakukan aktivitas yang lain seperti mengetik atau nonton YouTube bahkan dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi kenapa kok teman-teman harus menggunakan SFC atau scan now ini ya teman-teman, ketika teman-teman memperbaiki gitu ya Windows teman-teman gitu ya, karena di sini fungsinya adalah untuk mengecek file system gitu ya, siapa tahu ada file system yang rusak dan mempengaruhi kinerja dari Windows teman-teman dan juga komputer teman-teman, seperti itu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, bisa tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu agar channel ini bisa berkembang ya teman-teman. Oke, saya Nanda Pradika. See you next time.